Seberapa engkau menerima keberhasilan, seberapa engkau harus jatuh cinta lebih lagi dengan Tuhan. Kalau begitu engkau berhasil dan engkau mulai menyintai keadaan, engkau mulai menyintai tepuk tangan, engkau mulai menyintai saudara ya, namanya reputasi. Engkau mulai menyintai saudara semua berkat, pasti jatuh. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, ketika aku berhasil, aku akan mendekat dan mendekat dan mendekat. Dan aku akan semakin jatuh cinta dengan engkau. Dan utamakan hatimu nih. Gak melekat dengan apapun. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saya percaya ada musim-musim di mana saudara akan diangkat. Saya percaya ada musim-musim di mana kita harus tetap melewati ujian. Saudara, pada waktu sumpah itu diberikan, bukan berarti saudara, sejak hari itu semuanya saudara lancar dan enak. Salah satunya yang namanya sumpah keset. Saudara itu adalah saudara akan dididik, digosok, dipaksa saudara ya. Diseret, didayet mungkin saudara ya. Sampai saudara jadi seperti yang Tuhan mau. Itu sumpah keset saudara. Jadi kalau saudara berpikir sumpah keset itu saudara dipok-pok, disayang-sayang, salah saudara. Saudara, sumpah keset itu seperti saudara masuk karena saudara dipilih saudara untuk menjadi perenang. Jadi salah satu jemaat di sini, saudara itu adalah perenang. Saudara nasional, bahkan sekarang sudah pertandingan internasional. Dari junior dia menjadi usia paling muda saudara. Paling muda saudara untuk mewakili Indonesia. Saudara jemaat di sini saudara ya, Michelle. Nah, saudara dan saudara hari dia memenangkan lebih dari 14 medali saudara ya, taraf nasional. Nah saudara, hari itu dia umurnya baru 4 tahun. Ketika gurunya tanya begini, ini adalah seumur hidup. Sejak kamu memilih ya, maka tidak ada hari tanpa berenang. Bahkan ketika kamu sakit, ketika kamu pilek, ketika kamu ya sedang tidak mood, kamu pergi dan capek sekali. Tidak ada hari tanpa berenang. Karena begitu satu hari saja kamu tidak berenang, maka engkau dan kecepatan dan staminamu pasti menurun. Saudara, dan dia sudah lakukan mulai dari dia usia 4 tahun sampai hari ini. Hari ini berusia 15 tahun kalau nggak salah. Saudara, dan tidak ada hari tanpa berenang. Sejak hari itu setiap hari bangun jam 3:30 pagi. Setiap hari lebih dari doa pagi saudara. Karena setiap pagi harus bangun 3:30 pagi makan. Ada jeda supaya makanannya dicerna. Kemudian udah masuk kolam renang. Itulah keset. Itu untuk menjadikan seorang perenang. Dan untuk menjadikan saudara ilahi. Tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, maka Tuhan bilang begini. Kamu oke, deal dengan sumpah. Tidak ada hari tanpa ukiran tanganku dalam hidupmu. Tidak ada hari tanpa aku memasukkan yang ilahi dalam hidupmu. Tidak ada hari tanpa aku mengoyak semua selubung dalam hidupmu. Tidak ada hari tanpa aku menghajarmu dalam jalan dan didikan kasih setia. Jadi kalau saudara berpikir sumpah itu membuat hidup saudara nyaman, saudara harus mengerti sumpah yang saudara ikut angkat tangan bilang, bersumpahlah Tuhan. Tuhan bilang, deal ya. Mulai hari ini aku tidak akan berhenti mengerjakan sampai semua kegenapan itu tuntas di
diciptakan, direkayasa, dipaksakan dalam hidup setiap kita. Nah, untuk itu saudara akan mengalami setiap musim. Saya berdoa saudara bereaksi benar sehingga saudara tidak usah mengulang. Nah, ini juga nggak enaknya sumpah, saudara. Saudara, kalau saudara itu tidak terikat sumpah, kalau saudara ya misalnya nih lewati ujian hineni atau kerendahan hati, saudara tidak lulus, saudara bilang ini, saya tidak mau Tuhan. Udahlah, tidak apa-apa lah, saya kurang rendah hati. Sombong-sombong dikit, tidak apa-apa lah. Ya, Tuhan bilang ya udah, itu is yours, itu pilihanmu. Tapi begitu saudara ikut nyanyi bersumpahlah, walaupun tidak mudeng loh saudara ya, bersumpahlah gitu saudara ya, sembari asal-asalan. Masalahnya di hadapan Tuhan itu tidak bisa asal-asalan, karena ayatnya berkata mati dan hidup dikuasai oleh apa? Lidah. Tuhan bilang selesai. Aku akan kuliti semua ketauratanmu. Aku akan kuliti semua ekspektasimu. Aku akan break semua batasanmu. Dan saudara jerit, istilah saya, kejar, bilang Tuhan sakit, stop. Tuhan bilang no, masih panjang. Masih panjang. Saudara, dan saya berdoa saudara mengerti. Dan karena itu saudara tidak akan berhenti. Tuhan akan mengulang. 10 kali oke, 100 kali oke. Sampai saudara jadi. Makanya kalau saudara mau pinter, luluslah 1 kali. Supaya saudara tidak usah disiksa oleh apa saudara? Reaksimu. Bisa mengerti? Sekali lagi, luluslah 1 kali. Saudara, saya punya seorang teman. Saudara, suaminya itu menyeleweng, sukanya jatuh bangun soal perjinahan. Saudara dan saudara tahu sampai berapa kali? Lebih dari 20 kali dalam pernikahannya. Karena reaksinya gak pernah benar saudara. Dan dia teriak-teriak bersumpahlah. Paksakan rencanamu tiap hari loh, dia doanya gitu. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Jadi suaminya nyeleweng 20 kali saudara. Saudara sedangkan dalam hidup saya. Saudara, bukan saya tidak pernah mengalami. Saya cuma mengalami 2 kali dan 2 kali pun itu yang pertama dan yang kedua. Udah selesai. Saudara, beda kasus, beda cerita, tapi selesai, dah. Saudara, dan tidak pernah ada lagi. Kenapa cepat lulusnya, saudara? Dan saya berdoa hari ini, kenapa saya bawa judulnya adalah bersama dia segala musim. Supaya saudara cepat lulusnya. Izinkan saya untuk cerita banyak pengalaman saya. Saya berdoa itu membantu saudara di depan melewati segala musim. Karena semua saudara pasti melewati. Cuma tidak tahu kapan atau sedang. Dan saya berharap saudara semua sudah lulus dengan baik. Oke, yang pertama adalah masa gagal. Saudara ya, masa gagal saya ambil dari Ayub. Nanti ceritanya detailnya saudara bisa rasakan. Saudara bayangkan ya, anaknya mati semua, hartanya semua habis, kesehatannya semua hilang. Sampai dia tinggal di debu dan saking bau dan kotor, tidak ada orang yang mau mendekat ke dia. Dannya korengan. Kalau sekarang kena cacar monyet, saudara. Dan saudara dia korek, Alkitab bilang loh. Dia korek itu nanahnya saking gatalnya. Saudara dengan pecahan kaca. Saudara bisa bayangkan. Tapi di saat seperti itu, saudara Ayub itu naik bukan turun. Saudara, yang pertama dia katakan adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, dia sangat sadar apapun dalam hidupnya bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Dan dia tahu, sangat tahu, tidak ada yang milik dia. Termasuk anak, termasuk istri, karena istrinya juga meninggalkan.
semua milik Tuhan. Dan dia seperti lagu yang kita nyanyikan, dia berdaulat penuh. Saudara, kalau ini aja sudah jadi fondasi dalam hidupmu, engkau akan tenang menghadapi apapun. Dalam hidup saya mengalami ini berkali-kali, saudara. Tapi yang parah saja. Pada waktu saya ke Belanda, saya itu dulunya langsing. Nah, saudara ya, ke Belanda dalam 3 bulan saya naik 10 kilo. Karena makanan di Bandung sama di Belanda itu beda banget. Saudara, di Bandung itu kalau sudah tahu makanannya itu toge, saudara, lalap. Dan saya bisa makan satu piring, enggak ada kalorinya. Saudara, di Belanda makanannya itu kentang. Saudara, kalorinya sudah sangat tinggi. Saya makan masih model tukang becak kayak saya makan di Bandung. Saya dalam 3 bulan naik 10 kilo. Tapi yang menjadi masalah bukan cuma itu. Saya ternyata alergi susu dan kacang dan bukan kacang, alergi susu dan semua produk olahan. Saudara, seluruh muka saya rusak. Bukan cuma rusak biasa ya, itu bisul segede-gedenya. Saudara, kemudian saya tidak bisa berbahasa Belanda karena saya memang gagal. Saya disuruh sama Tuhan jalan dengan iman, saya nyontek. Dan ujungnya berapa? 4 tahun. Tingkat 1 aja enggak lulus. Saudara, dan hari itu saya juga di sana kehilangan uang. Maksudnya karena ayah saya bilang berangkatlah jalan dengan Tuhan. Saya enggak ada uang, saya harus tinggal sama orang. Saya harus kerja. Dan itu membuat saya kehilangan segalanya. Saya hampir kehilangan iman juga. Tapi hari itu tidak membuat Ayub, saudara, kehilangan iman walaupun dia hampir. Dan keluarlah statement yang selanjutnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya berdoa di saat-saat saya tidak tahu saudara mengalami itu. Saya berdoa statement ini akan menjadi cerita saudara. Saudara berkata, Tuhan, aku tidak ada satupun yang aku bisa andalkan. Tidak ada satupun yang menjamin hidupku. Tapi aku pegang bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Dan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Hari itu saya cuma berkata, Tuhan, kau sanggup buat saya lulus. Engkau sanggup memulihkan saya. Engkau sanggup beri saya iman lagi. Sekalipun saya udah tidak punya iman. Engkau sanggup, Tuhan. Dan benar-benar dia buktikan, saudara. Saudara saya yang sudah 4 tahun tingkat 1 tidak lulus. Saudara bisa bayangkan. Tapi ujungnya dalam 2 tahun. Saudara, tahun kelima saya lulus tingkat 1. Dan dalam 2 tahun kemudian saya selesaikan 2, 3, 4, 5. Karena saya langsung ambil master. Dan selesailah semuanya. Saudara, waktu saya ada di bawah, di titik kegagalan. Saya ngambil ujian itu 1 semester, cuma 2 atau 3. Dan 3-3-nya tidak lulus. Tapi pada waktu dia memulihkan. Dan dia mau demonstrasikan. Bahwa dia melakukan segala sesuatu. Dalam 1 semester. Saya ambil 12 sampai 15. Puncaknya saya pernah 1 semester 18 ujian. Dan 18-18-nya lulus. Kalau saudara tanya, Bu itu belajar? Udah enggak belajar, saudara. Saudara, setiap ujian cuma begini, Tuhan, besok yang keluar apa? Pelajari halaman sekian, halaman segitu itu yang keluar. Saudara, yang saya berapa kali cerita, pada waktu itu sejarah Belanda, sejarah arsitektur, itu bukunya 5, saudara, segini-segini. Karena sejarah arsitektur itu dari zaman ke zaman.
Saya tanya, Tuhan saya perlu belajar mana? Tuhan bilang, enggak usah belajar. Ternyata besok multiple choice. Dan saya jawab semuanya, udah pakai tanya gini, Tuhan ABC, ABC. Enggak ada jawaban. Jadi akhirnya pakai feeling, A, B, C, D. Akhirnya begitu selesai keluarlah lembar jawaban. Saya cocokin dengan lembar yang saya jawab. Semuanya salah. Semua salah. Udah saya bilang, udah Tuhan 0. Ya udah ngulang. Begitu keluar, kalau di Belanda itu dikeluarin saudara ya. Jadi semua nilai ditaruh di dinding. Saudara begitu keluar teman saya teriak, lulus. Saya bilang sejarah lulus. Saya lihat benar 6. Saya saking penasaran, kalau di Belanda itu kami punya ruangan di mana semua hasil kami ditaruh di situ selama sebulan. Kalau saudara mau komplain sebagainya bisa diambil, kalau sudah sebulan dibuang. Saudara, jadi saya lari ke ruangan itu, saya mau lihat hasil saya. Dan benar semuanya salah. Tapi di atas gurunya mau kasih nilai, dia mau kasih nilai saya 0. Dan dia buatnya 0 kelebihan buntut. Seret. Saudara buat 0 kan bisa kelebihan buntut kan? Saudara seret, saudara ya. Dan itu nilai saya sampai hari ini di ijazah. Histori arsitektur 6. Itu maksudnya 0 kelebihan buntut. Dan sampai hari ini, setiap kali saya cerita itu, saya cuma bilang begini, Tuhan, sampai kapanpun aku ini 0. Aku ini cuma 0 yang kelebihan buntut. Dan karena itulah, sampai kapanpun, saya tahu Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu. Saudara, karena itu kalau saya melihat apapun, saudara, seperti perjalanan ke Israel, saya cuma teriak, aku tahu Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup. Saudara, kegagalan saya tidak cuma di situ. Saudara, di awal Mahanaim, Tuhan suruh saya melantik 12 pilar. Saudara, 6 saya sebut koor, 6 saya sebut kortim. Ya, saudara, jadi ada yang koordinasi, dan kemudian koordinasi dari tim, dari per tim. Saudara, itu 12. Dan kalau saudara tanya, dari 12 itu, apakah ada sampai sekarang? Yang ada cuma tinggal 6. Yang 6 pergi marah, jatuh, dan sampai memaki-maki saya. Bahkan ada yang tidak pernah mau ketemu saya sampai hari ini. Kalau saudara berpikir bahwa saya adalah orang yang berhasil, enggak juga. Ini bukan golongan bawah loh saudara. Ini pemimpin yang berjalan bersama saya. Saudara, 50%-nya pergi. Memaki saya dan berkata saya sesat, saya gila, tidak adil dan semuanya. Hari itu saya cuma bilang begini, Tuhan, bahkan untuk mendidik saya juga tidak bisa kok. Dan sampai hari ini saya berkata, saya nggak mungkin kok mendidik dan merubah orang. Tapi saya pegang ayat ini. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, kesalahan mungkin adalah kami tidak bijak pada waktu merger antara CKI saudara dengan Mahanaim. Sehingga menimbulkan isu yang ajaib sampai hari ini. Saudara, saya baru mendapat kabar bahwa hari ini loh, setelah Pak Agung tidak ada, saya, saudara ya, kalau saudara mau baca masih ada barusan karena saya terimanya. Saudara, saya disebarkan, luaskan tentang kejadian dengan merger dengan Pak Petrus Agung. Sangat mengerikan di Kanada. Saya senyum aja saudara ya. Saya bilang gak apa-apalah, batu saya tambah banyak.
Tapi saya tetap berkata, biar bagaimanapun saya salah, ketidakbijakan caranya mungkin semuanya menyebabkan iblis mengambil kesempatan. Dan hari itu tapi efeknya 100% donatur meninggalkan saya. Sampai saya bayar listrik, bayar PK aja gak bisa. Semua pembangunan saya hentikan. Saudara, hari itu Mahanaim sudah butuh setiap bulan 500 juta hari itu. Dan hari itu saudara, semua Mahanaim, semua donatur menghilang. Semua berkata saya sesat. Separuh dari Mahanaim yang dibawa keluar. Saya tidak tahu dan saya berharap saudara tidak perlu mengalami itu. Tapi hari itu ketika saya mengalami itu, saya berkata, Tuhan, biar bagaimanapun pasti saya salah. Saya gak bijak, reaksi saya salah, cara saya salah. Tapi saya cuma pegang satu. Engkau sanggup. Engkau sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu. Saudara, saya ingat hari itu saya kumpulkan seluruh Mahanaim. Saya kumpulkan seluruh donatur. Dan saya berkata sama mereka, saya tidak tahu saya ini salah, sesat atau apapun. Tapi kita tidak punya uang. Kita tidak punya uang buat bayar listrik. Kita tidak punya uang buat saudara ya, buat bayar PK. Kita nggak punya uang sama sekali. Dan kalau saudara tahu hari itu, saya semua jadwal khotbah saya digagalkan, dibatalkan. Di beberapa gereja itu sadis banget saudara. Saya datang, dimaki-maki di depan umum, diusir saudara. Saudara, dan itu terjadi saudara. Saya datang, dimasukkan ruangan, disidang, di depan umum diumumkan. Saya berharap saudara tidak perlulah mengalami itu. Tapi saya berdoa, kalaupun ada titik-titik rendah, saudara bisa pegang, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan aku tahu tidak ada rancanganmu yang gagal. Saudara, hari ini dia mengembalikan semuanya 10 kali lipat. Mahanaim sekarang kebutuhannya saudara, setiap bulan 5M, tidak 500. Dan Tuhan cukupi setiap bulan, bahkan dengan kita pergi ke luar negeri beda. Saudara, Joshua baru pulang dan Jedi baru pulang dari Burundi, itu kira-kira 1M. Saudara, kami baru pulang dari Israel, sudah tahu total habis berapa? Dengan semua ya dibayar bareng-bareng 18M. Saudara, semua kita mungkin akan mengalami sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya sudah selesai, finish. Tapi saya mau berkata itu titik di mana setiap daging kita akan dihancurkan. Setiap ego kita, saudara, tidak bersisa kok. Banyak orang berkata, Bu, kalau hari ini udah gak bersisa, udah lama habisnya. Hari-hari itu saya sudah benar-benar dibawa. Tapi sekali lagi saya bersyukur ketika saya berlutut dan berkata, please, semua yang butuh uang, butuh kerja di tempat lain, saudara boleh pergi karena saya tidak punya uang. Mereka semua berkata, sebagian besar lah. Kami sudah biasa jalan dengan iman. Dan ini waktunya kami jalan dengan iman. Sekali lagi, itu masa-masa penyaringan. Itu masa-masa seperti ini istilah saya ya. Ketika saudara dengan sekuat tenaga dibanting ke bawah dan reaksimu membuat engkau melejit sangat tinggi. Sangat tinggi. Maka muncullah statement naik lagi. Naik lagi berkata apa? Hanya dari kata orang. Aku mendengar engkau. Tapi sekarang mataku memandang engkau. Saya berdoa
Perjalanan ini ujungnya melihat kita selalu memandang Tuhan. Tiba-tiba ada kedekatan. Ini statement saya ya. Ketika semua orang meninggalkan engkau. Sebenarnya itu titik engkau merasakan Tuhan terdekat. Ketika engkau tidak punya pegangan apapun. Gak punya uang, reputasi, nama, kebaikan. Saudara tidak ada kok. Itu hari tiba-tiba engkau memiliki Tuhan utuh masuk ke hatimu. Ketika engkau saudara tahu bahwa engkau telanjang habis. Tiba-tiba hatimu tuh berubah kelak. Engkau dengan mudah mengampuni siapa saja. Dan menerima siapa saja. Dan tiba-tiba itu tidak ada penghakiman dalam hidupmu. Karena engkau tahu. Sejelek apapun orang lain. Engkau pernah melakukan. Pernah berbuat. Atau pernah dalam keadaan lebih jelek, lebih rendah, lebih bego, lebih aneh. Daripada dia. Dan hari itu tiba-tiba semua selubung antara kita dan Tuhan. Selubung kemarahan, pendapat, selubung saudara. Merasa berjasa bisa apapun. Yang membatasi Tuhan dengan kita. Rontok serontok-rontoknya. Saudara diteruskan dengan berkata. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara dalam bahasa yang lain dikatakan setelah hatinya ini ya saudara. Kepada semua orang termasuk yang menyakitinya. Terbuka lebar. Terbuka lebar. Saudara Tuhan memulihkan. Seringkali tanpa kita sadar kita ini punya banyak batas dengan saudara-saudara kita. Kita punya banyak topeng. Kita punya banyak saudara ya. Penghakiman dan penuntutan. Kita punya banyak standar. Kita punya banyak miskom. Tapi setelah itu habis semua kerak. Tiba-tiba Tuhan pulihkan kita. Karena tidak, ayat yang lain dari Ayub sebenarnya keren. Dia bilang gini, karena Tuhan tidak melakukan untuk menyusahkan engkau. Tapi Tuhan melakukan semua itu untuk mempermuliakan engkau. Sekali lagi, kalau saudara dari titik itu, mari saudara tahu, dia tidak sedang menyusahkan engkau. Dia mau mempermuliakan engkau. Masa yang kedua adalah masa yang berhasil. Kita ambil dari Salomo. Saudara, Salomo adalah orang yang paling berhasil, saudara. Ya saudara, gak gampang loh mewarisi dari Daud. Saudara, Daud itu mewarisi dari Saul ya. Kalau mewarisi dari Saul itu kan gampang ya saudara ya. Tapi saudara mewarisi dari Daud itu susah. Ya. Saudara, kalau saudara punya pemimpin cuek gagal, nah itu gampang tuh take overnya saudara. Tapi kalau saudara punya pemimpin sangat keren, wah itu saudara akan dimaki-maki habis. Akan dimaki-maki habis karena apapun yang saudara buat, saudara akan dibandingkan. Nah saudara ya, dan orang akan berkata, ya jelek banget. Saudara, tapi Salomo ini keren, saudara. Dia mengatasi Daud dalam segala hal. Sayang durable-nya kurang, saudara ya. Durable-nya, saudara ya. Jadi di awal semuanya the best. Sayang, saudara. Di akhirnya, saudara dia kepleset. Durable-nya aja yang kurang, saudara. Nah, mari kita masuk. Saudara, kita akan lihat. Saya cuma mau saudara ambil poin atau istilah saya patok pada masa keberhasilan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan.
dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Pada saat engkau berhasil, ya, statement saya begini, ini saya pegang dalam hidup saya. Seberapa engkau menerima keberhasilan, seberapa engkau harus jatuh cinta lebih lagi dengan Tuhan. Kalau begitu engkau berhasil dan engkau mulai menyintai keadaan, engkau mulai menyintai tepuk tangan, engkau mulai menyintai saudara ya, namanya reputasi, engkau mulai menyintai saudara semua berkat, pasti jatuh. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, ketika aku berhasil, aku akan mendekat dan mendekat dan mendekat. Dan aku akan semakin jatuh cinta dengan engkau. Dan utamakan hatimu nih. Gak melekat dengan apapun. Saudara saya nih, kalau saya lagi berhasil nih, kayak berhasil apa ini, pesawat nih ya. Biar bagaimana kan keren nih ya, 7 jam ya. Saya ini deg-degannya 10 kali lipat, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, biasanya kalau habis berhasil, Tuhan harus banting saya. Supaya saya tetap mendarat. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, biasanya kalau saya habis menang perang, ada sesuatu yang terjadi. Istilah saya, dia harus melukai saya lagi. Supaya hati saya, doa saya, jeritan saya, itu naik begitu rupa di hadiratnya. Saudara, dan saya bilang selalu, just do it Tuhan. Karena itu untukku. Yang butuh itu aku. Supaya aku tidak pernah kepleset. Supaya aku tidak pernah keluar dari cintamu. Dari kekekalan. Saudara, dan benar. Pada waktu pulang dari Israel. Anaknya Stephen atau cucu saya yang ketiga. Saudara, Clara keguguran. 3 bulan. Pada waktu saya menerima, zaman sekarang itu keren, saudara. Jadi janinnya itu bisa disedot dengan alat tertentu. Sehingga janinnya itu benar-benar utuh, sempurna. Saudara, jadi kemarin disedot dan janinnya itu utuh, sempurna. Saudara, besarnya sekitar 7, 8, 9 cm. Saya waktu melihat saudara, mukanya persis Stephen. Saudara, sudah komplit semuanya ya. Tangan, wajah, belok matanya. Saudara, sejujurnya hati saya hancur sekali. Karena hari itu saya selalu berpikir itu anak Israel. Biar bagaimana semua tempat yang kita jejak adalah perjalanan 7 sumpah. Dan saya selalu berpikir, Stephen itu kan cucu pertama dari Pak Yusak. Anak pertama dari saya. Dan dia diangkat anak sama Pak Agung. Dia anak laki pertama yang Pak Agung berkata, semua warisanku jatuh ke tanganmu. Buat saya, anak itu sangat spesial. Walaupun Elion, Miel jelas. Dan saya berpikir ini anak 7 sumpah. Dan waktu itu tiba-tiba keguguran. Waktu saya lihat hati saya hancur sejujurnya. Tapi Tuhan bilang, bukankah 7 sumpah meterainya lebih baik aku yang megang. Saya senyum dan saya bilang, iya. Biarkan meterainya engkau yang pegang. Biarkan anak itu besar di hadapanmu. Biarkan anak itu akan dididik dan menjadi perjanjian yang utuh. Yang berdiri di sana. Saya selalu bilang sama Tuhan, sekarang komplit ya. Saya punya ikatan dengan surga. Saya sayang banget sama papa saya, ada di sana. Saya punya
pernikahan 35 tahun dengan Pak Paul ada di sana. Saya punya anak lelaki yang paling keren, ganteng. Dari ketiga, dari Joshua dan Stephen menang dia. Levi ada di sana. Saya punya adik lelaki yang paling sayang. Dan sayang saya Pak Daniel ada di sana. Dan sekarang saya punya cucu yang spesial. Karena cucu dari perjalanan 7 sumpah ada di sana. Tapi bukan cuma peristiwa itu. Ada peristiwa-peristiwa lain. Yang buat saya tahu pisau demi pisau. Itu harus tertancap. Sekali lagi bukan salah keadaan, bukan salah orang. Tapi saya tahu pada waktu keberhasilan di tangan kita. Tidak ada tempat terbaik. Selain saudara dengan Tuhan dan berkata, I love you. I love you so much. Dan I love you bukan pada waktu saudara terima semua yang terbaik dan saudara ngomong dengan gampang, I love you. I love you pada waktu pisau begitu dalam. Dan saudara harus mengalirkan cinta, pengampunan. Saudara I love you pada waktu dia melakukan sesuatu. Dan saudara harus trust. Dan tahu bahwa itu baik. Dan sangat baik buat kita. Saudara, dan kemudian dikatakan, dengan hidup menurut ketetapan. Ketetapan. Saudara, sesuatu yang dari anak-anaknya yang lain tidak dipunyai. Adalah saya itu punya jam dengan Pak Yusak. Ngobrol ataupun lewat telepon. Heart to heart. Saya suka menanyakan begini sama Pak Yusak. Pak, waktu Papa mengambil keputusan ini, hitungan Papa bagaimana? Saudara, saya sering melihat Pak Yusak itu melakukan yang saya nggak mengerti. Saudara ya, misalnya nih ada orang jauh-jauh dari, saudara bayangkan ya, ini orang jauh-jauh naik bus. Saudara dia datang, ketok-ketok jam 5 pagi di rumah. Saudara Pak Yusak buka dan bilang begini, duduk. Kata Tuhan kamu mencari manusia. Dan mencari manusia itu terkutuk. Terus dia bilang ke mama saya. Dia manggil mama saya kan, yang kasih makan, usir. Terus dia bilang gini, nanti ada bus ke Semarang. Jadi orang itu naik bus dari Semarang. Dia bilang nanti ada bus ke Semarang jam 11. Saya jam 11 akan antarkan kamu ke bus. Saudara bisa bayangkan ya. Saya itu lihat itu sampai bilang gini, papa gua gila. Masa ada orang jauh-jauh dari Semarang naik bus, nangis, minta didoain dan diusir pulang. Ini cuma salah satu nih. Saya bilang sama papa saya, Pak, setelah semua selesai, saya biasanya menunggu sampai beberapa hari. Setelah papa saya ada waktu, saya akan bahas, Pak, kenapa papa buat itu? Dan kemudian papa saya akan bilang begini, kamu tahu hari itu Tuhan bilang orang ini kalau enggak saya sakiti, akan nempel sama saya dan dia tidak akan dapat pertolongan. Karena hutangnya terlalu besar. Segala persoalannya terlalu rumit. Tapi kalau saya sakiti dia akan cari Tuhan. Dan detik itu dia akan ketemu solusi jawaban dari semuanya. Nah saudara, singkat cerita dari orang ini ya. Dia nangis, dia marah-marah dan dia bilang, Tuhan aku tidak akan percaya sama hambamu. Aku mau cuma engkau. Saudara, singkat cerita dia punya utang sangat besar. Dia juga kehilangan rumah. Dia punya masalah dengan suami. Hanya dalam sebulan ketika dia teriak-teriak sama Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak akan berhubungan dengan hamba Tuhan. Aku cuma mau engkau, aku cuma mau engkau. Semua persoalannya selesai. Setelah persoalannya selesai dia telepon Pak Yusak. Ketawa-ketawa datang lagi. Dan datang lagi saudara, hari itu diterima, ngobrol, makan.
Saudara, dan ketawa-ketawa sampai sore. Karena orangnya bilang gini, Pak Yusak terima kasih ya. Kamu usir saya. Kalau kamu ndak usir saya ndak pernah ketemu Tuhan. Saudara, Pak Yusak bilang, saya hari itu ngomel kok sama Tuhan. Kan yang jelek saya, yang bagus kamu. Jadi dia protes sama Tuhan, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan licik ya, kata Pak Yusak ya. Yang jelek saya, yang bagus kamu, kata Pak. Terus Tuhan bilang begini, loh kamu kan hamba aku. Ya itu sudah selayaknya yang jelek kamu, yang bagus aku. Ya, saudara, dan singkat cerita bahkan sampai hari ini. Orang itu masih sangat dekat. Saudara, dan berapa kali ketemu saya dia masih suka cerita bilang gini, cuma papamu pendeta yang berani mengusir orang seperti itu. Sekali lagi, saya sangat, saudara, mengagumi apapun lah. Satu sisi saya sangat tahu semua kelemahan ayah saya. Saudara, saya tahu betapa ayah saya suka cerita. Gimana ya? Ini ayah saya loh, saudara, zaman itu ya. Dia belum full time jadi hamba Tuhan. Baru mulai jadi, dia masih jadi dokter dan dia masih di Gideon. Saya tuh tanya. Saudara, ya mungkin juga cuma anak gila yang kayak saya tanya gini. Kenapa sih Pak? Papa itu mesti peluk-peluk perempuan. Ya saudara, kalau dia di praktek itu ya, dia pasti peluk-peluk perempuan, saudara. Terus kemudian kenapa sih Pak? Saya bilang. Saudara, saya bilang sama dia, Papa itu mesti nyakiti mama dengan jatuh bangun sama perempuan. Saudara, ya saya itu akan cerita bilang, Papa, kenapa ya? Bahkan Papa itu kalau di satu ruangan ya, masuk itu mata langsung lihat yang cantik katanya. Dan itu otomatis. Dia bilang itu pergumulan Papa itu. Mazmur 120, dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan, penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu.
Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.